Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp7.754,98 triliun atau setara 38,56% dari produk domestik bruto. Rasio utang terhadap PDB tersebut turun dari persentase pada akhir 2022 yang mencapai 39,57%. Kendati demikian, posisi utang pemerintah pada Januari 2023 bertambah 20,99 triliun dari posisi utang pada akhir 2022 yang mencapai Rp7.733,99 triliun. Kementerian Keuangan menjelaskan posisi APBN terdiri dari 88,9% dalam bentuk surat berharga negara dan 11,1% dalam bentuk pinjaman. Berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45%. Hal ini diklaim karena sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Kementerian menambahkan pada Januari 2023 terjadi penurunan posisi utang pemerintah dalam valuta asing. Penurunan utang dalam bentuk valuta asing tersebut dipengaruhi adanya penguatan atau apresiasi nilai tukar rupiah terhadap berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan Japanese yen. Buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo kini sudah mengular. Menteri Keuangan Sri Mulyani gerah dengan isu yang mempertontonkan gaya hidup mewah oleh para bawahannya. Sri Mulyani memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk membubarkan komunitas pegawai pajak penyuka motor besar yang tergabung dalam klub Moge Blasting Rider. Sri Mulyani mengatakan bahkan apabila Moge diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat, pegawai pajak, dan Kemenkyu telah melanggar asas kepatutan dan kepatasan publik. Menurut Sri Mulyani, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat atas institusinya. Tak hanya itu, ia juga meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk mengklarifikasi perihal harta kekayaannya yang meningkat sekitar 8 miliar rupiah dalam 4 tahun terakhir. Jika dirinci, pada 2017, tanah dan bangunan milik Suryo tercatat 11 bidang yang berada di Kabupaten Kota Bekasi 3,6 miliar rupiah. Sementara itu, untuk harta alat transportasi dan mesin 7 unit senilai 490 juta rupiah, harta bergerak lain 842 juta rupiah, dan sebagainya. Sehingga total harta di 2017 mencapai 6,1 miliar rupiah. Sementara di 2021, tanah dan bangunan milik Suryo sudah bertambah menjadi 13 bidang dengan nilai total 14,1 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin 11 unit senilai 947 juta dan sebagainya. Pada tahun yang sama, Suryo memiliki utang sebanyak 5 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neil Maldrin Nur menerangkan, kenaikan nilai harta atasannya tak lepas dari meningkatnya nilai pasar aset terkait. Menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah mulai rutin memonitor sejumlah barang-barang kebutuhan masyarakat. Ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga yang menyebabkan inflasi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2023, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo. Pesan khusus itu terkait dengan air minum PDAM. Tito menyatakan Jokowi meminta Pemda tidak seenaknya menaikkan harga air minum PDAM secara tiba-tiba yang memberatkan masyarakat. Apalagi dilakukan untuk menutupi kerugian dan mengejar keuntungan. Penetapan tarif air minum memang menjadi kewenangan setiap kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Selain air minum PDAM, Pemda juga diminta untuk mampu mengendalikan harga-harga pangan seperti cabai merah, ikan kembung, telur ayam ras, serta daging ayam ras. Arab Saudi dan Ukraina menandatangani perjanjian dan nota kesepahaman senilai 400 juta dolar Amerika Serikat. Perjanjian tersebut mencakup program kerjasama bersama untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina 100 juta dolar Amerika Serikat. Sementara 300 juta dolar lainnya mencakup pembiayaan derivatif minyak yang merupakan hibah yang diajukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh CEO SFD Sultan bin Abdul Rahman Al Marshad dan Menteri Energi Ukraina German Galushenko.
Arab Saudi mengatakan kerjasama dengan Ukraina diperlukan untuk mengurangi dampak ekonomi dari konflik di negara tersebut. Tak hanya itu, dia menambahkan jika pihak Arab Saudi mendiskusikan peluang untuk melanjutkan kerjasama investasi dengan Ukraina serta mencermati isu ketegangan geopolitik. Pemilik baru perusahaan media sosial Twitter, Elon Musk, dikabarkan baru menghentikan 50 pekerja di perusahaan tersebut. PHK ini merupakan putaran ke-8 pemangkasan karyawan Twitter. PHK yang baru saja terjadi dialami tim teknik, termasuk yang berkaitan dengan teknologi periklanan, divisi aplikasi utama Twitter, serta infrastruktur teknis untuk menjaga dan menjalankan sistem Twitter. PHK terbaru ini bertujuan untuk mengimbangi penurunan pendapatan setelah diambil alih oleh Musk. Karyawan yang telah kena PHK mencapai 70% dan menyisakan karyawan 2.000 karyawan Twitter. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Twitter. Pada November, Musk mengatakan Twitter mengalami penurunan pendapatan yang sangat besar karena para pengiklan menarik kerjasamanya. Sementara itu, di November, Twitter memberhentikan sekitar 3.700 karyawan. PHK tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi pengeluaran perusahaan.